Cerita diawali Sogwon yang mengajak keluarganya untuk pergi ke suatu tempat. 할아버지랑 할머니인데? 날 수 있잖아, 그치? Di bagian lain, detektif Gamotak sedang dikejar sekelompok orang. Dengan suara ketakutan, dia menelepon Sogwon untuk mengingatkan agar dirinya lebih berhati-hati. Belum sempat berpikir, tiba-tiba sebuah truk menabrak mobilnya hingga kedua orang tuanya tewas. Hanya Somun anaknya yang selamat. Mereka menyerang Motaik dan melemparnya dari atap gedung. Seorang pengemudi truk turun dan menghampiri mobil mereka. Setelah kecelakaan, Somun tinggal bersama neneknya. Dia mengalami cedera di kaki. Beberapa tahun berlalu, Somun remaja bersepeda untuk sampai di sekolahnya. Di kedai Ceromlah begitu ramai dengan pengunjung. Mereka kelompok tim counter yang bertugas menangkap para roh jahat yang bersembunyi di tubuh manusia. Hana memiliki pendengaran yang kuat hingga dia dapat mengetahui seseorang yang memiliki roh jahat yang akan membunuh. Dia mengajak teman-temannya untuk beraksi. Resto itu hanya buka selama 3 jam saat makan siang. Somun dan kawan-kawan ikut mengantri, tapi harus kecewa karena Hana memberitahukan bahwa restonya tutup, coy. Mereka bergegas meninggalkan resto sambil menghubungi anggota lain bernama Seojung. Merasa dikuntit, orang itu pun kabur dengan meloncati gedung-gedung. Hana harus terjatuh saat mendadak mendapat serangan darinya. Dengan munculnya Motaik, pertarungan semakin seru. Pria itu menendang Hana kayak main bola aja, bro. Dengan kekuatan mistisnya, pria itu dapat mengalahkan mereka. Tapi dengan munculnya Mae-ok, pria itu kabur. Sementara Seojung menunggunya di stasiun. Karena tak mau mendengar saran Motaik agar tak menghadapi pria itu sendirian, dia pun tewas. Pria misterius itu bernama Ji Chong-shin. Dia menghisap roh Seojung. Asap putih yang keluar dari tubuh Seojung terbang ke angkasa guna mencari manusia baru sebagai tempat untuk numpang hidup. Dan asap itu mengenai Somun yang sedang berjalan dengan teman-temannya. Para counter menyesal tak dapat menyelamatkan Seojung. Saat Somun tersadar, dia merasa dirinya seperti kerasukan. Sejak saat itu, Somun mengalami hal aneh di mana lengannya menjadi kuat dan dapat menghancurkan apa saja yang dipegangnya, dan muncullah titik-titik hitam yang ada di jarinya pun tak dapat menghilang. Dalam mimpinya, dia ditemui wanita berambut perak bernama Vigen. Saat menceritakan pada Imju, dia malah tak mempercayainya. Di perpustakaan, Somun melihat sahabatnya Yungmin sedang diperas oleh teman-temannya. Untunglah guru datang ke perpustakaan sehingga keributan tak terjadi. Kematian Seojung membuat mereka bersedih. Ketua Jangmul menjelaskan bahwa Vigen telah merasuki anak muda yang sebelumnya berada di tubuh Seojung. Ketua menyuruh mereka segera menangkap Chong-shin. Yungmin memarahi kedua sahabatnya karena ikut campur dengan kelompok Hyokwo. Sepulang sekolah, Hyokwo, pewaris Taishin Group, telah menunggu dan langsung menganiaya Somun. Untunglah si Hana datang. Somun teringat jika wanita ini yang memberitahukan restonya tutup. Dia diajak untuk menemui kelompoknya. Somun terheran saat Hana memberitahukan tentang mimpinya yang didatangi wanita berambut perak. Begitu juga dengan tanda hitam di lengannya. Motaik tak yakin jika Somun dapat bergabung dengan mereka karena kondisi kakinya yang cacat. Somun heran melihat jari mereka mendapat tanda titik hitam yang sama. Motaik meminta Somun untuk menutup matanya dengan timbal balik dia akan menyembuhkan cacat kakinya. Ruh mereka menemui Vigen. Somun diajak ke dua dunia yang berbeda. Vigen memberitahukan bahwa tugas Somun untuk menangkap ruh jahat yang berada di tubuh manusia. Saat manusia membunuh seseorang, maka ruh jahat yang ada di tubuhnya akan menghisapnya. Somun ingin membela korban saat melihat dua orang sedang berkelahi.
Sayangnya, dia tak dapat menyentuhnya. Vigen menjelaskan bahwa aksi itu merupakan rekaman yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Semakin banyak manusia yang membunuh, maka kekuatannya pun akan bertambah kuat. Dan akhirnya roh jahat itu akan mengendalikan manusia. So-moon menolak saat diberikan pilihan untuk berpikir akan bergabung atau tidak dengan timnya. Tolakannya ini membuat ketiga anggota Uncounter kecewa. Alasannya, So-moon tak ingin mengecewakan kakek neneknya. Yung-min menelepon dan meminta untuk menemuinya di sekolah. Untunglah pembicaraan mereka didengar Hana. Rupanya So-moon datang hanya untuk dianiayai mereka. Tapi mereka tak mengetahui jika So-moon memiliki kekuatan baru. Sayang kekuatan So-moon tak dapat mengalahkan mereka hingga ketiga tim counter itu datang. Karena terus direndahkan, Motek memberikan pelajaran pada ketiga bocah itu dan menghapus ingatan mereka. Ketiga bocah itu rupanya anak pejabat wali kota dan anggota kongres. Setelah tersadar dari pingsannya, So-moon terheran mengapa dia berada di tempat mereka. Sesuai janjinya, Mae-ok menyembuhkan cacat kakinya. Tentu membuat So-moon senang. Dia langsung saja berlari, Bray. Dia teringat masa kecil saat baru bisa berlari dengan ditemani ayahnya di pinggir pantai. So-moon tak menyadari jika dia telah memiliki kekuatan baru. Motek mengetes kekuatannya. Dan dia terkejut dapat menghancurkan kursi kayu dengan tampolannya. Motek melatih So-moon untuk berlari. So-moon melihat seorang anak sedang dianiaya ibunya. Setelah Motek melihatnya, ternyata istri itu telah dirasuki roh jahat. Mereka berusaha menolong anak dan ayahnya yang sudah pingsan. Ini aksi pertama yang dilakukan So-moon menolong bocah. Hana memberitahukan jika ayah bocah itu hampir tewas karena ruh jahat yang berada di tubuhnya. Tanpa mendapat perlawanan, dia berhasil menyelamatkan si Ahjusi. Untuk kali pertama, So-moon melihat reaksi seseorang yang dirasuki ruh jahat. So-moon resmi menjadi tim counter bahwa wanita tua itu berpesan agar tak menggunakan kekuatannya untuk balas dendam. Kekuatan So-moon dapat melampaui mereka bertiga hingga mencapai atap gedung. Esok harinya, Hyokwo dan kawan-kawan masih membulinya. So-moon terpancing emosi hingga dia menampolnya. Dalam sekejap, ketiga siswa dungu itu pun tak berdaya. Kini teman-temannya terheran melihat kekuatan So-moon. Hana memukul So-moon karena berusaha memegangnya saat mereka akan berfoto. Alasannya dia tak ingin ingatannya terbaca oleh orang lain. Hal ini pernah dialami juga kedua temannya. So-moon babak belur saat berlatih dengan Hana. Dia tak bisa mengalahkannya. Kekalahannya membuat So-moon terus berlatih. Di sekolah, teman-temannya terkejut melihat So-moon menendang bola begitu kencang. Tim counter menjemput So-moon di sekolah karena ada tugas baru. Di bagian lain, seorang pria sedang menguntit temannya sepulang sekolah sambil memegang pisau. Mereka tiba di pabrik di mana pria jahat itu sedang menyandera korbannya. Pelaku ternyata karyawan pabrik yang sakit hati karena atasannya berbuat semena-mena padanya. Lagi-lagi si So-moon melihat cahaya yang memantul di dekatnya. Mereka terkejut mengetahui So-moon yang menghadapi si penjahat. Sayangnya, So-moon tak fokus karena teringat masa lalunya sehingga dia dapat dikalahkan. Hingga penjahat itu kabur membawa korbannya. Mereka terus mengejarnya dalam kegelapan. So-moon menaiki patung pagoda guna mencari di mana penjahat itu berada dan dia dapat menemukannya yang berada di antara celah batu. Sementara Motek menahan batu yang akan menimpa gadis sanderanya. So-moon langsung menyerangnya dan mendapat cahaya yang menguatkannya untuk melumpuhkan si penjahat. Kemunculan Hana langsung membantu Motek untuk menyingkirkan batu besar. Dalam aksinya, mereka tak sembarangan boleh membunuh penjahat. Karena So-moon yang dapat mengalahkannya, sehingga dia yang harus membebaskan ruh jahat yang ada di tubuh pria tersebut.
Kedatangan polisi dan ambulan untuk menjemput korban yang masih berada di gudang. Dalam kesempatan itu, So-moon memberitahukan bahwa ayahnya bernama So-kwon yang bertugas sebagai polisi di kota Nambu. 권자 쓰세요. 소권이라고. Mo-taek teringat kisah 7 tahun lalu. Saat dia siuman dari pingsannya, dia mengalami hilang ingatan. Dirinya yang terluka parah dapat selamat membuat dokter terheran. Apalagi dia diopnam selama 7 bulan. Saat itu dia mendapatkan kartu nama So-kwon pada kantong jaketnya. 소권? Tapi dia tak mengenalnya lagi. Hingga kini, Mo-taek masih menyimpan kartu nama tersebut. Dia menyadari jika So-moon adalah anak So-kwon yang selama ini menjadi teka-teki dirinya. Saat So-moon tertidur di mobil, tangannya tak sengaja memegang tangan Hana. Hingga Hana mengetahui peristiwa kelam saat orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Di bagian lain, kekalahan Hyuk-woo telah membuat kesal seseorang. 맞다이가 안 되면 Dia ingin membalaskan dendamnya pada So-moon. 복수해줄까? Esok harinya, So-moon pergi ke sekolah sambil loncat-loncat. Aksinya membuat kedua temannya terkejut. Baik hatinya selalu membela siapa saja orang yang dirundungnya. Walau sudah sembuh, So-moon tetap memakai tongkatnya. Tapi kedua sahabatnya mengetahui jika kakinya sudah sembuh. Di tempat lain, Jung-gyu memarahi gengnya karena tak memberikan uang jago lagi. Kayak juragan angkot aja ye. Merasa penghasilannya terganggu, membuat Jung-gyu mendatangi sekolah guna mencari So-moon. Tapi setelah bertemu So-moon, dia terheran karena orang yang dicarinya hanyalah bocah cacat yang menggunakan tongkat. 겁대가리 없는 Pertanyaan So-moon pada mereka membuat Jung-gyu marah. Tak butuh waktu lama, So-moon dapat mengalahkannya, coy. Kekalahan Jung-gyu dan kawan-kawan membuat Hyuk-woo jadi kesal. Hana menceritakan tentang kisah masa lalu So-moon yang menyedihkan. Dia berpikir jika itu bukan karena kecelakaan tapi pembunuhan. 고의사고야. 살인. Peristiwa itu bertepatan dengan pemilihan wali kota. Setelah mengecek datanya, ternyata Mo-taek dan So-moon sama-sama pingsan di hari yang sama. Mo-taek harus menyelidiki lebih lanjut dan melarang kedua temannya untuk memberitahu So-moon. 감옥타기를 죽이려고 했던 걸까? Mo-taek menanyakan peristiwa 7 tahun lalu pada Jang-mul. Apa alasan mereka ingin membunuhnya? 자살 기도. Dia juga mendatangi kantor polisi Yungjin yang menangani kasusnya. Namun dia terkejut dengan laporan polisi bahwa Mo-taek melakukan usaha bunuh diri. Tak disangka Mo-taek yang sedang berada di kantor polisi bertemu dengan seseorang bernama Chang-gyu. Dia orang yang berusaha membunuhnya di masa lalu. Walau Chang-gyu termasuk DPO yang dicari polisi, tapi polisi tak menangkapnya. Bahkan mondar-mandir di kantor polisi. Karena dia dekat dengan pimpinan. 여기 수배자 맞죠? Mo-taek menemui detektif Kim yang menyelidiki kasusnya di masa lalu. Dia juga mengeluh bagaimana bisa buronan tersenyum lebar saat di kantor polisi. Saat mereka ngobrol, Mo-taek tak ingat bahwa mereka berdua pernah satu tim. Mo-taek kesal karena detektif Kim tak mau membantunya, walau sudah memperlihatkan luka tikaman di perutnya. Dia malah percaya dengan laporan investigasi polisi bahwa dirinya bunuh diri. 아까 그 수배범이랑 어울리. Mo-taek meminta detektif Kim membuka kembali 2 kasus tersebut, termasuk kasus kematian So-kwon bukan hanya kecelakaan lalu lintas, tapi pembunuhan. 소권하고 화문형 사건. 확인했어요, 내 눈으로. Karena tak dapat mengalahkan So-moon, kini Yung-min dan teman wanitanya yang menjadi sasaran Hyuk-woo. Di tempat lain, Yung-min dan temannya babak belur karena penganiayaan. Mereka menghubungi So-moon yang tentu membuatnya marah. Sesampainya di TKP, kedua temannya mengingatkan agar So-moon tak melawan. Kemarahannya membuat cahaya bermunculan. Kejadian ini membuat Hana mengetahui ada sesuatu yang terjadi dengan So-moon. Dia dalam kondisi berbahaya karena tak dapat mengendalikan emosinya. Mereka bergegas menemuinya. Tak butuh waktu lama, So-moon membuat mereka tak berdaya.
Untunglah kedatangan Mo-taek tepat pada waktunya sebelum So-moon membunuhnya. Hyuk-woo yang kabur ditangkap polisi dan So-moon tak mengizinkan Mae-ok untuk menghapus ingatan mereka. Biarkan hal ini berakhir dan dia bersedia bertanggung jawab. Dengan berat hati, mereka meninggalkan So-moon sendirian. Di kantor polisi, wali orang tua ngoceh-ngoceh memarahi petugas melihat anaknya babak belur. Dia meminta So-min untuk dipenjarakan. Untunglah kedatangan sang ketua Jangmul menemui mereka dapat membuat situasi berbalik. Dengan membawa barang bukti potongan pipa besi yang digunakan mereka saat terjadi keributan, Jangmul tak segan-segan untuk memukul pejabat itu. Kalah dengan gertakannya, Pak Guru mengajak mereka berdamai. Tapi kemunculan Jungmin dan kawannya membuat Jangmul bertambah marah karena melihat luka-luka di wajahnya. Dia menyuruh polisi untuk menyelidiki kasus perundungan ini dengan bukti-bukti yang dibawanya. Walaupun itu anak Pak Wali Kota, gaspol aja deh. Kakek dan neneknya merasa khawatir karena mendengar keributan di sekolah. So-moon melepaskan tongkatnya guna memberitahukan bahwa kakinya telah sembuh. Tentu membuat mereka menangis karena terharu. Mo-taek kesal karena tak dapat mengingat masa lalu kasus apa yang sedang diselidikinya hingga dia dikorbankan. Dia menunjukkan kartu nama So-gyeon pada Mae-ok. Pasti ada hubungannya dengan kematian ayah So-moon. Dia ingin menyelidiki apakah pelakunya memang sama. Detektif Kim, mantan temannya, menyesalkan jika Mo-taek kabur dari rumah sakit. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Mo-taek meminta ponselnya yang disita kepolisian. Berita tentang keributan So-moon dan ayah angkatnya yang juga pengusaha sukses menjadi topik hangat di sekolah. Sekretaris wali kota menjemput Hyuk-woo di kantor polisi. Di tempat lain, Pak Wali Kota Shin sedang melakukan presentasi dengan proyek barunya di kota Jungjin. Persekongkolan pimpinan Choi dan Chang Kyu membuat detektif Kim kesal karena tersangkanya dibebaskan tanpa izin darinya. Tanpa ragu, Kim menemui atasannya dan ngoceh-ngoceh karena Pio polisi yang telah menerima suap dijadikan bawahannya. Kini Choi dikendalikan oleh para penjahat sejak kasus Mo-taek. Detektif Kim masih menyimpan ponsel milik Mo-taek. Saat Mo-taek dibawa ke rumah sakit, ponselnya terjatuh, itu sebabnya dia menyimpan ponselnya. Sambil memberikan ponselnya, Kim menyarankan agar Mo-taek tak datang kembali ke kantor polisi. Kini kita tahu jika Chang Gyu adalah adik Noh, salah satu pejabat Taishin Group. Mae-ok mendapat kabar dari dunia lain bahwa mereka akan memecat So-moon sebagai counter karena ulahnya melukai warga sipil. Berita ini memaksa mereka untuk menemui Vigen guna menjelaskan alasan So-moon melakukan hal itu. Apalagi So-moon begitu peduli dengan nyawa orang lain. Dia tak sepantasnya dipecat dari kelompoknya. 여기서 책상 노름만 수가 필요했나? 그럼 끝까지 소문이 지켜내. Ketua Gi-hwan marah karena merasa dilangkahi dengan rencana wali kota Shin yang akan membangun taman rekreasi di tanah miliknya. Chong Shin ternyata anak sangpil yang juga keluarga Taishin Group. Dia menyuruhnya memberikan kontrak sewa tanah dan ahli waris pada ketua Gi-hwan dan membelikan kue untuk wali kota Shin. Di tempat lain, Mo-taek membetulkan ponsel lamanya dan menemukan beberapa foto pada ponselnya. Tapi semua informasi yang didapatnya tak lengkap. Tentu seseorang telah menghapus catatan di kepolisian. Mereka menelusuri foto-foto yang terdapat pada ponsel Mo-taek. Mae-ok melarang Mo-taek untuk bertindak langsung. Jika dia mendapatkan petunjuk, serahkan saja pada polisi. Tugas mereka menangkap roh jahat. Mo-taek tak setuju karena ini menyangkut nasib dirinya dan So-moon. Hana terheran nama So-moon dibawa-bawa olehnya.
Dalam catatannya, panggilan terakhir pada ponselnya kepada Sogwon, tapi entah apa yang dibicarakannya. Karena ketua Gi-hwan menolak untuk menandatangani ahli warisnya, sehingga Chong-sin membunuhnya. 이거 무슨 번호예요? 옛날 번호. Saat Mo-taek menghubungi nomor Sogwon, dia terkejut karena So-moon yang menerima teleponnya. Kini Hana dan Mae-ok yakin jika ayah So-moon memang berteman dengan Mo-taek. Di toko kue, Chong-sin dengan tutup kepala menyadari jika wanita di sebelahnya juga seperti dirinya. Sesampainya di rumah, wanita itu membuatkan jus dan makan siang untuk suaminya, yang ternyata istrinya itu membunuhnya demi mendapatkan uang. Tapi dia terkejut menyadari jika roh jahat telah mengendalikan dirinya. Kelebihan So-moon dapat memainkan cahaya membuat mereka terkejut, karena mereka tak dapat memainkan hal tersebut. Jika So-moon dapat memanggil wilayah Yung, maka mereka tak akan cedera atau mati saat beraksi. Selain itu, dia dapat dengan mudah menangkap roh jahat. Sayangnya So-moon tak dapat melakukannya, selain berteriak-teriak tak jelas. 아이고. Tapi tiba-tiba So-moon dapat melihat seorang wanita yang harus segera mereka amankan berada di tos serba. Tiba di lokasi, mereka menyisir tempat tersebut. Di toko perhiasan, Hyang-hae berulah dengan mengambil kalung milik penjaga toko. Hanya So-moon yang dapat mengikutinya hingga masuk ke dalam lift. Karena tinggal dia sendirian dalam lift itu, membuat Hyang-hae curiga karena dikuntitnya. Dia langsung menyerangnya. Untunglah Hana dapat menemukan dan menyerang mereka. Sayangnya dia pun dapat dikalahkan. Hingga akhirnya pukulan Mo-taek dapat melumpuhkannya dan polisi dapat menangkapnya. Karena dikalahkan Hyang-hae, membuat harga diri Hana merasa dilecehkan. Dia pun berlatih kembali dengan samsaknya. 본인이 떠올려요. 나한테 묻지 말고. Mo-taek memberikan foto-foto pada detektif Kim yang terdapat di ponsel lamanya. Untuk melanjutkan kasus lamanya, detektif Kim menemui ketua Gi-hwan, tapi malah menemukannya dalam kondisi menjadi mayat. 팀장님입니다. 살인 Terbunuhnya ketua Gi-hwan membuat Sang Pil dimarahi saudara-saudaranya. Padahal Sang Pil tak menyuruh Chong-sin membunuhnya. Mereka kebingungan karena dokumen ahli waris belum ditandatangani ketua Gi-hwan. Dan kendala baru pun muncul di mana anaknya dari luar negeri akan mencari dokumen tersebut. Wali kota Shin meminta agar anaknya ditahan di bandara dan meminta jaksa untuk mengurusnya hingga urusan pemalsuan dokumen itu selesai. Mo-taek masih menyelidiki lokasi Wolwadong, area yang akan digusur wali kota. Dia menemukan dua bocah yang masih tinggal di rumahnya. Di bagian lain, jaksa sedang disuap oleh wali kota agar membantu rencana mereka. Kedatangan tim forensik ke rumah ketua Gi-hwan untuk melakukan penyelidikan membuat polisi korup pimpinan Pyo protes pada Kim. 잠깐 없는 척 Kehadiran bawahan Chang-yu untuk menyisir area Wolwadong dihadang oleh tim counter. Kemunculan Mo-taek di hadapan Chang-yu membuatnya terkejut, karena dialah orang yang telah membunuh Mo-taek 7 tahun lalu. Mo-taek langsung menampolnya deh. Mereka menyelamatkan kedua penghuni rumah tersebut. Chang-yu sudah tak berdaya. Hana yakin jika dialah pelaku penikaman masa lalu Mo-taek. 담그라고. 형 미친 거야? 진짜 죽여? Hana yang dapat membaca pikiran orang lain menyarankan untuk menghapus ingatan Chang-yu agar Mo-taek yang masih hidup tak diburu mereka lagi. Mo-taek mendapat informasi dari Kim jika Chang-yu adalah adik Noh, pejabat di Taishin Group. Mo-taek membawa Chang-gu sebagai umpan untuk mengetahui bagaimana reaksi mereka dan memasukkannya ke dalam karung serta menaruhnya di depan pintu masuk lobi kantor hingga Pak Noh melihat pesannya. Ternyata itu adiknya Chang-gu. Mo-taek memahami jika kasus ini ditutup walau ada detektif tewas karena keterlibatan Taishin. Mo-taek masih merahasiakan pembunuhan orang tua So-moon karena belum saatnya.
까지 알게 되면 어떻게 감당하라고? Ulah Somun mencurigakan kedua sahabatnya, tapi dia tak mau mengaku jika dia telah menjadi tim counter. 아프지 뭐. 어떻게 된 거야? 어제 일이 기억이 안 나. Kemunculan Noh guna menanyakan apa yang telah terjadi tak mendapat informasi apapun karena ingatan Changgu telah dihapus. Kedatangan kaki tangannya memberitahukan jika itu olah Motak. 7년 전에 죽은 놈이 어떻게 나타나요? Tapi pendapat ini ditentang Changgu karena Motak telah tewas 7 tahun lalu. 새끼 끝까지 시끄럽게. Perdebatan ini membuat Pak Noh jadi marah karena dipermainkan mereka. 미친 새끼. Di tempat lain, ulah Motak yang telah melibatkan Hana membuat Mae-ok jadi marah. Dia sudah mengingatkan bahwa mereka jangan bertindak langsung tapi serahkan saja pada polisi. Changgu kesal karena Seol ngoceh-ngoceh tak jelas di depan kakaknya. 10층에서 떨어진 놈이 어떻게 살아? Bagaimana mungkin orang yang jatuh di lantai 10 masih hidup, apalagi dia juga menikamnya berkali-kali. Mereka kembali mendatangi proyek yang masih ditinggali warga guna mengusirnya. Noh memaksa Sang Pil untuk segera membunuh Chong Shin. Tapi saat dia mengeksekusinya, kekuatan roh jahat yang terdapat di tubuh Chong Shin dapat mengendalikannya sehingga Sang Pil yang tewas dengan menembakkan dirinya sendiri. 나 죽이려고 한 거예요? Somun teringat jika detektif Kim yang menyelidiki kasus lamanya 7 tahun lalu. Karena penasaran, dia mencari tahu berkas-berkas yang disimpan ayahnya. Kini dia tahu jika orang tuanya tewas dibunuh bukan dikarenakan kecelakaan. Dia kecewa karena Motak merahasiakan hal itu. Kadung ketahuan, dia mengizinkan Somun untuk menemani Motak melakukan investigasi. Somun mengingatkan Motak, saat kejadian 7 tahun lalu status Pak Noh masih preman, belum jadi pejabat grup Taishin. 누가 하늘로 쏘아요? Mereka tiba di lokasi proyek dan bertemu dengan detektif Kim yang juga sedang menyelidiki kasusnya. 형사는? Saat Somun melihat detektif Kim, dia teringat masa lalunya saat Kim menemuinya. Dari penyelidikan tapak kaki di TKP jelas pelakunya ruh jahat karena tiba-tiba meloncat ke atap rumah. 증거물이 아니었을까? Tak sengaja Somun melihat foto-foto yang sedang diselidiki Motak, yang ternyata sama dengan yang disimpan di ponsel ayahnya. Kini dia tahu jika orang tuanya tewas karena dibunuh saat menyelidiki kasus Yongnim. Hingga Motak tak bisa menutupi lagi kasus kematian orang tuanya. Somun kecewa dan pergi dengan sepedanya. Untunglah kedua sahabat menolong saat dia terjatuh di tengah jalan. Dia melihat pelaku yang membunuh orang tuanya. Esok harinya, Hana menemui di rumahnya dan berusaha untuk menenangkan Somun jika mereka tak merahasiakan apapun darinya. Karena tertangkap basah kakeknya, Somun tak sungkan-sungkan mengenalkan bahwa Hana adalah pacarnya agar mereka bisa ngobrol di dalam kamar. Di bagian lain, Mae-ok dan Motaek menemui nenek Wigen. Dia ngoceh-ngoceh karena Somun tak kunjung bertemu dengan roh orang tuanya seperti yang dijanjikan mereka. Menurut Wigen bahwa roh kedua orang tuanya belum sampai di surga karena sesuatu masih mengganjalnya. Dengan kekuatan ingatannya, Hana memperlihatkan kisah masa lalu Somun saat kecelakaan itu terjadi. Hana mengingatkan Somun tak boleh menyentuh apapun karena akan jadi masalah jika mereka merubah alur hidupnya. Ternyata itu ulah Chong Shin yang juga telah mengambil roh kedua orang tuanya. Itu sebabnya mengapa orang tuanya tak pernah sampai di surga. Setelah menembak ayahnya, Chong Shin menghancurkan tubuh ayahnya di tempat penghancuran mobil dan melanjutkan dengan mencuri uangnya. Di rekaman TKP, tak diduga Chong Shin dapat berkomunikasi langsung dengan Hana karena kekuatan ruh jahatnya yang ada pada dirinya. Dan Somun terpancing untuk menyerangnya, walau berkali-kali diingatkan Hana. Agar tak berlanjut, Hana keluar dari kisah masa lalunya dan mengingatkan jika Chong Shin memiliki kekuatan setara dengan mereka. Sebelum ayahnya tewas, Somun teringat saat itu orang tuanya mendengarkan pengumuman pemenang wali kota di mobilnya. Kini mereka tahu jika Yongnim menghilang setelah menyelidiki sesuatu yang mencurigakan. Padahal dia juga bagian dari tim kampanye wali kota Shin. Pembunuhan Gi-hwan yang baru terjadi mungkin ada hubungan dengan wali kota Shin karena dia pimpinan kampanye Shin. Diduga jejak kaki yang mereka temukan di TKP adalah pelaku yang sama.
족족을 부렸던 그놈이야. 용의자가 악귀라고요? Motak memberitahukan penyelidikannya pada detektif Kim. Masalahnya, atasannya sengaja menutupi kasus tersebut. 저 사람들은 누구예요? Mereka mendatangi tempat rongsokan mobil. Motak memberitahukan jika So-moon adalah putra So-gwon yang selamat. Dia juga mengingat Kim saat menyelidiki kasusnya di masa lalu. Mae-ok menemukan jasad Sang Pil. Kim meminta mereka segera pergi karena dia akan memanggil tim forensik. 때문에 지청씨는 어떤 사람입니까? Kedatangan kepala polisi di TKP langsung diserbu reporter. Di bagian lain, wali kota Shin yang baru saja terpilih wali kota kini disarankan untuk mengikuti capres atas saran ketua partai. Wah, sama aja ternyata ya. Tapi dia disarankan untuk menjaga jarak dengan grup Tae-shin. Jika kelamaan, oligarki akan mempengaruhinya. Shin menerima pesan dari kepala polisi jika Chong-shin akan masuk daftar buronan dan mereka menemukan jasad Sang Pil. Lagi-lagi, ulah Chong-shin yang sedang mencuri mobil pick-up diketahui pemiliknya. Berita Pak Song yang dibebaskan kepolisian karena tak terbukti membunuh Pak Han. Berita itu mengingatkan masa lalu Hana. Dia adalah pamannya yang diduga telah mencuri bisnis ayahnya. Penangkapan Pak Song dikarenakan aduan Pak Yo yang juga bawahannya. Kasus bermula saat Pak Song menemui kartu milik Pak Yo. Dalam kemarahannya, dia dibela oleh Han Seung-hwa. 사장님. Setelah kejadian itu, Pak Yo menemukan Han tewas di toilet. Dia tahu jika penangkapannya karena ulah Pak Yo. Di tempat lain saat mabuk, Pak Song malah cuap-cuap bangga telah membunuh Han dengan tali kartu namanya. Pak Noh menyuruh menculik kembali Motak dan mengurungnya di gudang. Jika kasus ini terekspos, Pak Noh akan membatalkan untuk mendukung wali kota Shin jadi presiden. 우리 청와대 가나? Tim counter menyelidiki grup Tae-san dan kaki tangannya. Ketua Cho juga seorang bandar narkoba. Setelah mendapatkan proyek konstruksi, mendadak kota mereka penuh dengan pembangunan ulang dengan mengusir rumah-rumah warga miskin. Wah, kok mirip ya? Tae-san melakukan itu karena ada jaminan dari wali kota Shin yang berkolusi dengan oligarki. Padahal Tae-shin hanyalah kedok saja. Ada 11 perusahaan lain yang beroperasi dengan menjual narkoba dan pencucian uang. 대신 비자금 조사 들어갔었는데 기사도 사건도. Hana menjelaskan perusahaan itu pernah diinvestigasi beberapa tahun lalu karena dana gelap Tae-shin. Tapi kasus itu tiba-tiba menghilang. Penyidik kasus itu tiba-tiba muncul lagi di televisi sebagai pengacara Song yang mewakili Tae-shin. Dia juga pemilik konstruksi Daejong yang dulunya dimiliki ayahnya. Dia merampas milik ayahnya dengan cara menghentikan subkontraktor dan menyetop pinjaman dana pada perusahaan. Psikoplak Chang Yu membawa para begundal untuk menyerang resto Ceromlah. Kehadirannya disambut baik oleh Mae-ok. Motak yang memegang tangan Chang Yu dapat membaca pikirannya sehingga mengetahui rencana Tae-shin yang akan menjadikan Pak Shin presiden. Karena mereka kalah gertak hingga kabur lagi deh. Mereka harus membatalkan rencana Tae-shin dan Pak Shin. Kemunculan inspektur polisi menemui ketua Cho membuatnya marah karena polisi mendapatkan DNA pembunuh Yong-nim. 이게 뭐야? 김영님 살해 용의자. Kejahatan oligarki ini tak lepas dari peran kepala polisi yang telah menerjunkan bawahannya di TKP. 김영님으로 꼬리 잡힐 일은 없는 거야? Oh, pantesin begitu toh. Dia telah meminta tim forensik untuk membakar barang buktinya. Ujung-ujungnya, Pak Noh yang jadi sasaran karena ulah bawahannya yang tak becus bekerja. Si Chang Yu yang menguping pembicaraan mereka bergegas kembali dengan aksinya. Pak Cho heran bukannya Sang Pil membunuh Chong-shin, tapi malah dia yang terbunuh. Pak Shin berencana memfitnah Chong-shin jika dia pelaku pembunuhan berantai agar mereka fokus memburunya. Di tempat lain, detektif Kim dapat membuka teka-teki kasus pembunuhan yang dilakukan Chong-shin. Kini siapa aktor di balik semua yang telah menyuruhnya?
Chang-yu yang terganggu dengan ulah counter berusaha membunuh mereka dengan truknya. Penyerangan pada mereka langsung berdampak pada tim Wigen di dunia lain. Tapi kekuatan tim counter membuatnya terheran karena mereka tak mati-mati seperti Tom and Jerry. Situasi resto Ceromlah milik mereka tetap ramai dipenuhi pelanggannya. Setelah resto tutup, mereka menyelidiki proyek wali kota Shin yang ternyata fiktif. Ketua Jangmul mengingatkan kasus ini akan menjatuhkan Taishin Group. Dengan pergi sendiri, Motaik menemui Noh di kantor Taishin, yang tentu saja mendapat perlawanan dari mereka. Tapi Motaik berhasil menemui dan mengancamnya. Chang-yu memberitahukan kakaknya jika Motaik bukan manusia, dia tak mati-mati walau terjatuh dari atap gedung. 괜히 성질을 돋구지 말. 떨어져도 안 죽고 트럭으로. Motaik menjelaskan pada So-moon tentang masa lalu mereka yang sedang menyelidiki kasus dengan ayahnya. 싣고 저수지로 가는 걸까요? Berita kejahatan Chong-shin ditayangkan di televisi sebagai pelaku pembunuh berantai. Mereka harus dapat menangkapnya sebelum polisi. 오늘부로 중진 씨는 결코 좌시하지 않을 것입니다. 특별 방법 비상체제에 돌입할 것이며. Di hari ulang tahun polisi, wali kota Shin memberikan arahan untuk segera menangkap Chong-shin. Setelah mendapatkan lokasi proyek Taishin dari detektif Kim, mereka bergegas ke TKP dengan menggunakan mobil ketua karena mobil mereka hancur. Kini polisi sibuk mengarahkan penangkapan Chong-shin karena perintah Pak Wali Kota. 지청신에 관한 브리핑. Ulah Yang Hee yang selalu rese membuat pengacaranya dan polisi dibuat pening. Apalagi dia berusaha kabur dari kantor polisi. Mereka pun tiba di lokasi. Betapa terkejutnya jika tempat itu merupakan pembuangan limbah yang disalurkan ke bendungan kota tersebut. Dan airnya dikonsumsi oleh masyarakat Jungjin. Malam harinya, So-moon bertemu dengan Chong-shin. Ulah So-moon mengejar Chong-shin sendirian membuat Wigen khawatir karena dia dapat terbunuh. Dia tak mengetahui kekuatan Chong-shin yang dapat mengalahkan kedua temannya. So-moon babak belur dihajar Chong-shin. Dia memancing Chong-shin agar memasuki area sinarnya. Dan dia terkejut So-moon tiba-tiba menjadi kuat. Tapi karena emosinya tak terkontrol sehingga Chong-shin dapat mengalahkannya dengan kekuatan mistisnya. Karena itu membuat Wigen tak sadarkan diri. Mereka menghubungi counter dan segera mencari So-moon. Kemunculan detektif Kim dapat menghentikan Chong-shin yang akan membunuh So-moon. Kim terheran karena pistolnya dapat direbut oleh Chong-shin. Saat itulah Motaik datang dan membantunya. Tapi si Chong-shin kabur dari tempat tersebut. Detektif Kim terheran saat Motaik memberitahukan jika luka So-moon tak dapat disembuhkan manusia. Mae-ok dengan bekerja keras berusaha menyembuhkan So-moon walau akhirnya kondisi dirinya juga menjadi lemah karena energi yang terpakai untuk menyembuhkannya. 정형 형사는 안 주려고. Identitas counter kini diketahui oleh detektif Kim. Dengan susah payah Motaik menerangkannya karena sudah pasti membuat detektif Kim akan bingung. Seperti pistol yang dirampas dari tangannya itu sesuatu yang tak masuk akal. Tugas utama mereka untuk menangkap roh jahat yang bersembunyi di tubuh manusia. Lambat laun So-moon sembuh dari luka dalamnya. Berita di televisi tentang Puling yang memenangkan Capres Shin membuat Chong-shin mengingat di saat ayahnya mengeluh karena dia yang bekerja untuk kejahatannya, tapi Shin yang menikmatinya. Dia harus balas dendam demi sang pil. Agar tidak terperangkap di wilayah Hyung, So-moon harus dapat menciptakan kekuatannya sendiri. Saat dia akan mencobanya, membuat Wigen khawatir. 그래? Hasil polling sementara pemilihan calon presiden masih dimenangkan Shin. Di bagian lain, Noh menghubungi Kapolda agar mereka segera menangkap Chong-shin. Selain itu, mereka harus meredam wartawan agar tak memberikan berita miring tentang dirinya sampai peletakan batu pertama proyek mereka selesai. So-moon dan Motaik menemukan pergerakan di area proyek wali kota. Mereka menghampirinya, tapi seseorang yang datang bukan membawa limbah pabrik, melainkan bensin. Ternyata Ah-Jusi itu berniat seperti mereka untuk mensabotase proyek tersebut. Jika area itu terbakar, maka polisi dan pemadam kebakaran akan datang dan mereka menyadari jika area itu merupakan gunung pembuangan limbah. Dia kesal karena keluarganya menjadi korban akibat limbah tersebut.
Karena satu tujuan, akhirnya mereka bekerja sama untuk menghancurkan wali kota Shin. 시청, 구청, 경찰, 환경부에 있는 여기 Stasiun 사람들이 televisi akan menyiarkan wawancara dengan calon presiden Shin untuk menjelaskan rencana proyeknya. Begitu juga tim counter yang sibuk menyelinap ke stasiun televisi untuk mengacaukan acara tersebut. Senyum manis wali kota Shin berubah menjadi kemarahan di saat tim counter beraksi mensabotase acara itu 겸손하시네요. dengan membawa bukti limbah dan mengguyurkannya pada si wali kota Shin. Tapi aksi mereka membuat kemarahan ketua alam baka karena mereka bekerja bukan untuk menangkap roh jahat. Akibat kejadian itu, kini anggota dewan menekan mereka untuk membatalkan proyek tersebut dan memutuskan semua kontrak yang berhubungan dengan Taeshin Group. Shin dan kelompoknya mendapat identitas keempat anggota counter. 김영님 시체라도 나오면 어쩔 건? Chong-shin muncul di kantor wali kota. Sementara semua anggota counter sedang disidang karena ulah mereka telah melanggar pekerjaan utamanya. 사실입니까? Tapi Wigen hanya memutuskan untuk memecat So-moon dari keanggotaan counter. 없다고 판단. Perdebatan mereka menjadi sangat alot, apakah Moon akan diberhentikan atau tidak. Mereka mempertahankan argumennya masing-masing. Tapi sang ketua memutuskan agar Wigen memecat So-moon. Dalam ungkapan terakhirnya, So-moon menjelaskan bahwa dia ingin menyelamatkan kedua orang tuanya yang terperangkap di tubuh Chong-shin selama 7 tahun. 우리 엄마 아빠가 잡혀 있어요. Ternyata Wigen tak mengampuninya. Rambut dan lengannya kembali seperti semula. Hal ini membuat ketua Jangmo jadi marah. Tapi ketua tak punya pilihan selain mereka harus menghapus ingatan So-moon bahwa dia pernah bergabung dengan tim counter. Setelah menghilangkan ingatan Moon, ketua mengantarkannya pulang ke rumah dan menghapus ingatan kedua kakek neneknya. Mae-ok sangat terpukul dengan keputusan Wigen dan ketua. Setelah melumpuhkan semua penjaga wali kota, Chong-shin menemui wali kota Shin. Dia menunjukkan buku besar tentang catatan korupsi yang dilakukan wali kota Shin. Tapi si wali kota malah menyepelekan dan membakar buku tersebut dengan memberikan tawaran padanya. Esok harinya, Moon kembali bersekolah. Dia berjalan menggunakan tongkatnya. Dia tak luput dari intimidasi Yong-ho dan kawan-kawan. Begitu juga dengan kedua temannya yang akan menolongnya. Untunglah kedatangan guru menghentikan ulah mereka. Mae-ok kembali bertemu dengan Suho. Dia mencoba agar Suho berbicara kembali dengan Wigen agar So-moon kembali menjadi tim counter. 표준 우리 파트너들이 Saat rapat, kesempatan itu dimanfaatkan Suho untuk mengajukan kembali So-moon bergabung dengan counter. Sayangnya ide itu ditolak. Mereka memilih orang baru bernama Lee, tapi dia menolaknya. 장 깨워드릴 수 있습니다. 계약을 하시면 Berita di televisi menyebutkan bahwa Chong-shin tewas di dalam mobil yang terbakar. Berita ini membuat panik So-moon dan tim counter karena berhubungan dengan ruh kedua orang tuanya. 뒤통수는 리가 없어. Hanya Motek yang tak percaya dengan berita itu. Saat Motek datang ke kantor polisi, dia terkejut karena So-moon mengingat tentang keberadaan orang tuanya. Sesuai arahan wali kota Shin, kepala polisi mengumumkan di konferensi pers bahwa Chong-shin pelaku pembunuhan berantai bunuh diri. Rencananya ini tentu akan mengangkat namanya agar terpilih menjadi capres. Motek dan detektif Kim memeriksa jasad Chong-shin. Laporan polisi menyebutkan bahwa sidik jarinya memang miliknya. Di luar dugaan, detektif Kim langsung memborgol Pak No yang baru saja keluar dari ruangan kepala polisi. Mereka menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan. 살인 교사 혐의로 체포합니다. Begitu juga dengan Chang Yu dan temannya yang ikut ditangkap. Di bagian lain, Chong-shin mengambil tas yang berisi uang dan paspor dengan menggunakan nama Lee Jae-hoon. Dia menemui seseorang yang memiliki roh jahat. Wali kota Shin kini resmi mencalonkan jadi capres. Ulah Hyokwo terus saja membuli So-moon, walau berkali-kali So-moon dapat mengalahkannya. Saat Shin menemui para pendukungnya, tiba-tiba So-moon muncul dan melarangnya menjadi presiden. Dia teringat jika So-moon bagian dari orang-orang yang telah mempermalukan dirinya. Dengan pendengarannya, Hana memberitahukan teman-temannya bahwa Chong-shin sedang mengumpulkan sesama roh jahat.
Di tempat lain, Yang Hee yang akan dipindahkan ke lapas dikuntit oleh Chong Shin. Dengan berpura-pura pincang, mereka menculik So-moon. 그냥 악귀들을 모아서 어쩌려는 거지? 지청신이 만약 노리던 게 우리였다면 Hana menjelaskan bahwa Chong Shin sengaja mengumpulkan sesama roh jahat untuk membentuk kelompoknya. Padahal mereka untuk menangkap Chong Shin saja tak mampu. Sang penculik ternyata ulah Chong Shin yang kini sudah bergabung dengan Yang Hee dan satu orang lainnya. Kembalinya So-moon menjadi manusia biasa diketahui mereka karena So-moon tak berdaya saat dipukuli. Chong Shin marah saat So-moon menyinggung dirinya telah membunuh ayahnya sendiri. Di bagian lain, Counter bergegas untuk menyelamatkan So-moon. Saat mereka bertemu, perkelahian tak dapat dihindari. Hingga Suho terkena dampak dan langsung pingsan. Tentu membuat Wigen dan lainnya terkejut. Dia berusaha menghubungi Motek yang sedang sibuk berkelahi. Satu persatu mereka pun tumbang. Dalam kebingungannya, So-moon tiba-tiba dirasuki asap hijau. Itu sebabnya dia dapat berkomunikasi dengan Wigen, karena Motaek dan Hana tak ada yang merespon. Pingsannya mereka dikarenakan dikalahkan Chong Shin, membuat Wigen tak punya pilihan, dia harus membantu So-moon untuk bergabung kembali dengan Counter guna menolong mereka. Ledakan di gedung itu membuat Ketua Tae-shin dan Wali Kota bahagia. Karena tak ada yang kembali mengganggu mereka. So-moon yang telah kerasuki Wigen mengumpulkan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka. Motaek protes pada Wigen, sementara Hana dan Mae-ok dibawa Ketua Jangmul dengan ambulan. Hanya Mae-ok yang terluka parah dan belum sadarkan diri. 드셔야 돼요. 악귀를 고용했다고? 네. Jangmul terkejut mendengar Wali Kota Shin merekrut para roh jahat. Hana dapat mendengar permintaan Chong Shin agar Wali Kota menghapus DPO dirinya dengan timbal balik dia yang akan membereskan tim Counter. Kekhawatiran Wali Kota Shin masih terganggu dengan adanya detektif Kim yang selalu mengusik dirinya. Yang Hee yang memang rese dan susah diatur membuat Chong Shin marah karena dia tak ingin kabur ke luar negeri. 복권합니다. So-moon sangat senang karena Ketua Alam Baka memintanya kembali menjadi tim Counter. Kebahagiaan mereka jadi kesedihan saat mengetahui Mae-ok sedang sekarat. Ternyata Suho adalah anak Mae-ok. Dia sudah koma selama 1 bulan. Untunglah Mae-ok sembuh dan kembali ke rumah. Kini mereka berkumpul kembali dengan tim Counter. 고쳐줄게. Sebelum Kim menginterogasi Noh, dia mematikan layar monitor dan mic-nya, sehingga Suryong tak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Noh tak bisa menyangga saat Kim memberitahukan tentang kedekatannya dengan Chong Shin. 한규가 관리하던 통장도 다 묶었어, 그년이. Di tempat lain, Choi kebingungan mengetahui semua rekeningnya diblokir karena dia tak dapat mendanai kampanye Capres Shin. Hanya memarahi Suryong yang dapat dilakukan Choi karena dia tak dapat membantunya. Choi menyuruhnya untuk segera menyingkirkan Kim, atau dia akan melengsarkan dari jabatannya. Dengan bantuan Hana, Motaek dapat memperlihatkan rekaman kejadian 7 tahun lalu di mana saat itu So-gwon menemui dan memberitahukan jika dia menemukan kecurangan pemilu Wali Kota Shin. Dia memberikan kartu namanya. Setelah seseorang menghubunginya guna bersaksi tentang kecurangan pemilu, Suryong saat itu mencurigai dan membocorkan rahasia ini pada Changyu, sehingga mereka mengejar dan menjatuhkan Motaek dari atap gedung. Dalam kesempatan itu mereka berhasil mencatat kembali nomor si penelpon. Motaek memberitahukan nomor penelpon gelap pada Kim guna mencari tahu siapa orangnya. Ternyata itu detektif Kim sendiri. Mereka dulunya merupakan pasangan kekasih. Kim begitu senang jika ingatan Motaek telah kembali seperti semula. Mereka janjian untuk bertemu, tapi sayang sekali Kim sudah terkapar dengan luka di kepalanya. Dengan panik dia membawanya ke rumah sakit. Di masa lalu Motaek merahasiakan untuk bertemu dengan seseorang. Dompet Kim yang terjatuh dipungut Motaek, kini dia yakin setelah melihat foto mereka berdua yang tersimpan di dalam dompet miliknya. 직접 가고 싶겠지만은 나중에 어딨어요? Ketua memberitahukan Counter bahwa dia telah menghadiri pemakaman detektif Kim yang telah tewas. Motaek sangat kehilangan Kim. Terbunuhnya Kim dikarenakan dia telah membekukan rekening milik Pak Noh yang berhubungan dengan dana ilegal kampanye Capres. 그래서 Kali ini sebelum bersaksi, Motaek meminta izin Ketua Alam Baka.
karena kasus wali kota Shin berhubungan dengan roh jahat pimpinan Chong Shin. Setelah mendapat izin, mereka bersemangat untuk mengeksekusi rencana mereka. Dengan terbunuhnya Kim, kini Noh dibebaskan dari penjara. Di tempat lain, dengan bantuan temannya, Ketua Jangmul bergabung makan siang dengan wali kota Shin. Kini Choi, CEO Tae-Shin Group, merasa dikhianati oleh Shin setelah dia mengumumkan pencalonannya sebagai capres, di mana para oligarki berlomba-lomba mendekatinya. Guna memastikan kemenangan di Pilpres, Jangmul meminta dana kampanye sebesar 5 miliar. Lalu Shin memberitahukannya pada Choi agar segera menyiapkan dana tersebut. Tim counter menyadari jika Shin telah memakan umpannya. Mereka mulai menguntit pergerakan uang cash tersebut. Dengan memepet dan mengempeskan roda mobil ban mereka, tentu menghambat perjalanan mereka. Menyamar sebagai petugas asuransi mobil, Mo Taek mendatangi mereka. Dengan ide konyolnya, Mo Taek dapat ngibulin mereka untuk keluar dari mobil dan berpura-pura pingsan. Setelah Mae-ok menghipnotis seseorang yang masih berada di dalam mobil, mereka segera menukarkan koper-koper tersebut. Tanpa curiga, pengawal katro itu pun pergi dengan mobilnya. Koper-koper itu diserahkan pada Choi untuk dikirimkan pada relawan capres Shin. Kaburnya Hyang Hee membuat Chong Shin kesal, walau dia dapat kembali menangkapnya. Di bagian lain, wali kota Shin senang karena uang yang dijanjikan diterima di hadapannya untuk diserahkan pada Jangmul. Betapa terkejutnya Shin setelah membuka kopernya. Begitu juga dengan Choi dan Noh yang menguping di ruangan sebelah mendatanginya. Dalam kesempatan itu, Jangmul mengambil bekas minuman mereka untuk dilakukan tes DNA. Wali kota Shin sangat marah karena merasa dibodohi oleh pimpinan Tae-Shin Group. Choi dan Noh melampiaskan kekesalannya pada bawahan mereka. Adu domba ini membuat hubungan Choi dan Shin jadi retak. Kemunculan Cheng Gyu menyadari jika kelompok counter masih hidup, dan inilah ulah mereka. Hasil tes DNA sesuai dengan ulah Noh dan wali kota Shin yang telah membunuh Yong-nim di masa lalu. Wali kota Shin terkejut saat polisi akan menangkapnya, apalagi saat dia mengetahui jika mayat Yong-nim yang terkubur di area limbah telah diambil oleh tim counter. Noh kembali ditangkap polisi. Penangkapan Shin seperti mendapat durian runtuh bagi reporter. Mereka mendapat berita besar. Chong Shin mendatangi ayah angkatnya. Dia teringat dengan luka di kepalanya saat sang ayah menganiayanya di waktu kecil. Karena menyinggung masa lalu sehingga ayahnya kembali emosi dan berusaha melakukan kekerasan kembali. Sayangnya Chong Shin yang sudah dirasuki roh jahat membunuhnya. Suara tembakan ini membuat kedua rekannya terkejut. Ulah roh jahat pimpinan Chong Shin menjadi topik berita di televisi. Wigen memberitahukan bahwa Chong Shin sudah menjadi roh jahat yang sempurna. Kini dia dapat hidup abadi setelah mencapai tingkat terakhirnya. Hal ini membuat mereka panik karena tak dapat mengalahkan Chong Shin. Wali kota Shin menjadi berita utama di televisi. Dia meminta sekretarisnya Jung untuk membalas dendam pada lawan politiknya. Di bagian lain, So-moon terus berlatih untuk mengumpulkan kekuatannya sendiri tanpa area Yung. Kini tim counter dan perkumpulan alam baka bekerja sama guna mengalahkan Chong Shin untuk membentuk kekuatan baru guna mengeluarkan roh jahat dari tubuhnya. Mereka memberikan tongkat untuk digunakan menghadapi Chong Shin. Di tempat lain, Mo Taek mendapat kabar jika pelaku pembunuhan Kim adalah seorang polisi yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Dan rekaman CCTV di area tersebut telah dirusak pelaku. Mo Taek menemui seorang pemilik mobil yang selalu memarkirkan mobilnya di area tersebut hingga dia mendapatkan rekaman CCTV pada dashboard mobilnya. Mo Taek meminta bantuan Hane guna menyelidiki rekaman CCTV tersebut. Dengan berpura-pura melaporkan temuannya pada Suryong, Hanel memberitahukan jika Mo Taek mendapatkan bukti rekaman CCTV di TKP. Tapi pembicaraan mereka direkam olehnya. Kini bawahan Suryong melawan detektif Yo. Dan Mo Taek berhasil menampolnya.
Situasi berbalik di mana Hyokwo kini malah digebuki kawan-kawannya karena tak mau membayar uang jagonya. Dengan murah hati So-moon mau menolongnya, tapi Hyokwo yang angkuh tak mau berterima kasih. Kemunculan Choi membuat wali kota Shin jadi parno karena mereka menunjukkan rekaman pembunuhan Yong-nim yang terdapat di ruangan tersebut. Yong-nim adalah teman Jung, sekretaris Shin. Kini Shin di bawah kendali Choi. 간만에 일찍 왔다고 잔소리는. Berkat pendengaran Hana yang tajam, mereka mendatangi panti asuhan di mana Chong-shin dan kelompoknya sedang berada di sana. Chong-shin terkejut melihat kemunculan mereka. 죽었잖아. Tak buang waktu, mereka segera menggunakan tongkatnya untuk menangkap mereka. Saat usaha So-moon akan berhasil mengeluarkan roh jahat di tubuhnya, tiba-tiba bocah menghampiri dan mengganggunya. 별수를 다 쓰는구나. 아니? Sehingga Chong-shin menembakkan dirinya sendiri. Maka gatlotlah rencana tersebut. Sementara Ruh Chong-shin terbang untuk mencari tubuh lainnya. Di bagian lain, wali kota Shin sekarat karena tekanan yang dilakukan Choi, sedang dibawa ambulans ke rumah sakit. Mereka bersedih saat menemui kelompok alam baka. Wigen menjelaskan bahwa Chong-shin dapat mati karena aksi mereka berada dalam batasan lingkaran kekuatan baru. Dengan begitu, roh jahat yang berada di tubuhnya juga ikut mati. Hanya So-moon yang tak percaya dengan pendapatnya. Di tempat lain, wali kota Shin masih tak sadarkan diri. Roh jahat Chong-shin kini menghinggapi tubuh Shin. Dengan jiwa barunya, dia menghubungi Choi untuk bertemu. Kekuatan baru Shin dapat memerintahkan apa saja pada Choi. Karena Choi menyuruhnya, kini Noh membebaskan wali kota Shin dari tuntutannya dan dia mengorbankan dirinya sendiri. 가서방 노리자. Berita dibebaskannya Shin membuat Won terkecewa. 신명이. Agar tak ribet, Shin menghabisi semua orang-orang Choi dan mengambil ruhnya. Dia menyadari jika Chong-shin kini menempel di tubuh ayahnya. Aksi So-moon yang akan menemui Shin ditahan oleh Hana. Mereka tak boleh sembarangan kali ini. Shin menargetkan harus membunuh So-eun, bocah yang terkena dampak limbah, agar tak bersaksi. Setelah Yang Hee menculiknya, saat mereka akan membunuhnya, kemunculan tim counter dapat menggagalkannya. Berita Tae-shin yang telah membuang limbah menjadi topik utama. Warga kesal dengan ulahnya sehingga melampiaskannya pada Choi. Usaha menangkap Chong-shin yang berada di tubuh Shin terus dilakukan. Tapi rencana ini digagalkan Yang Hee yang dapat mematahkan tongkatnya. Di masa lalu, Yang Hee juga orang yang telah membunuh keluarga Hana. So-moon tak menyadari jika kekuatan batasan area yang dibuat teman-temannya telah hancur, sehingga kekuatannya tak maksimal. 만났나 보네. 난 더 강하지라고! Untunglah Motaek datang dan membantu So-moon untuk membunuh Shin. Tapi mereka dapat dikalahkan dan Shin kabur dari TKP. Sementara Hana yang penuh emosi menghadapi Yang Hee. Dia dapat mengeluarkan roh jahat yang berada di tubuhnya. Di alam baka, Hana meminta maaf karena tongkatnya dapat dipatahkan. 제대로 소환했고. Pada rekaman CCTV, kini Hyokwo mengetahui jika ayahnya seorang pembunuh. Dia menemui Mae-ok di restonya. Dia tak masalah jika ayahnya dibunuh karena memang pantas mati. Tapi rupanya Hyokwo telah menjadi bagian dari roh jahat dan menyerang Mae-ok. So-moon datang dan menghadapinya. Dia dapat menyelamatkan Hyokwo. Saat roh jahat itu kembali pada Shin, Motaek dan kawannya tak sanggup menghadapinya. 몸살이고 내 뒤로 와. Mereka mendatangi proyek pembongkaran yang akan dilakukan Tae-shin.
Ternyata Shin telah menunggunya di area tersebut, hingga mereka baku hantam untuk mengeluarkan ruh jahat di tubuhnya. Dengan kekuatan yang sudah maksimal, Shin dengan mudah mengalahkan tim counter. Dia membuat kaki So-moon pincang kembali. Tapi anehnya kekuatannya malah bertambah dan dapat mengalahkan Shin. Shin yang licik, sebelumnya dia telah menyandera kakek dan neneknya dan memberikan pilihan padanya siapa yang akan diselamatkan di antara kedua orang tua atau kakek neneknya. Dengan kekuatan mistisnya, dia dapat mengendalikan truk untuk menabrak kakek neneknya. Tapi untunglah Hana dan Motaik dapat menahan laju truk itu. Hampir saja Moon dapat mengeluarkan roh jahat, tiba-tiba Shin menampakkan ibunya, yang tentu saja dia menunda eksekusinya. Mae-ok mengingatkan So-moon bahwa itu bukan ibunya, sehingga dia melanjutkan aksinya. Maka wujud asli Chong-shin menampakkan mukanya dan laju truk itu pun terhenti. Setelah semuanya usai, Wigen menemui So-moon dan memberitahukan jika orang tua dan kakeknya baik-baik saja. Wigen memberikan hukuman pada Chong-shin setelah dia sampai di alam baka. 모두 무사하셔. 부모님도 만나뵐 수 있을 거야. Sepeninggalnya Chong-shin, wali kota Shin masih terbaring tak sadarkan diri. Akhirnya So-moon bertemu kembali dengan orang tuanya. Mae-ok berusaha menyembuhkan kaki So-moon yang dipatahkan Chong-shin. Dari rekaman CCTV, Choi terlibat dengan pembunuhan kedua bawahannya. 씨랑은 전혀 무관하고 노창규 씨 얘기로 넘어가죠. Dan polisi menangkap wali kota Shin. Hana diperkenalkan kepada kedua orang tuanya. Berkat bantuan Hana, kakek neneknya pun bertemu orang tuanya. Hyuk-woo menemui mereka bertiga untuk meminta maaf karena selama ini selalu menyusahkan mereka. 그동안 미안했다. 검사 질문에 답변하세요. Dalam persidangan, wali kota Shin mengakui semua perbuatannya dan jaksa memutuskan bahwa dia dalang pembunuhan tersebut. 1 bulan kemudian, Wigen bukannya memberikan liburan untuk counter, tapi malah menyuruhnya untuk meneruskan pencarian roh jahat. Perintah ini mendapat protes dari Motaik. Dan drama Korea di Uncanny Counter berlanjut ke season 2. 보람은 있네. 힘들다. 카운터다.